Rasul bilang loh, hiya finnar, dia di neraka. Habluminan nasnya jelek. Ya Rasulullah, fulana ibadahnya yang wajib-wajib doang, biasa-biasa aja. Yang wajib aja, sholatnya yang wajib, puasanya yang wajib, zakatnya yang wajib. Tapi dia suka nolong sesangge, baik sama tetangga, mukanya senyum. Apa kata Rasul? Hiya fil jannah, di surga dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejenak mari kita dengarkan pengajian yang dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Abu Ali dengan topik pembicaraan yaitu ilmu hadis. Mari kita sempatkan diri kita untuk hadir di Masjid Ilmu, kalau tidak 1 minggu sekali, 1 bulan sekali. Mudah-mudahan dengan tadinya kita mau melenceng ke kiri, dengan hadir di Masjid Ilmu diingatkan oleh guru kita, jadi ke kanan lagi. Mudah-mudahan dengan kita sering hadir di Masjid Ilmu, kita dapat keberkahan dari Allah, akan memudahkan jalannya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan yang ilmu yang akan disampaikan oleh kita Kiai Haji Abu Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para suaminya bermalas-malasan. Nah, suami yang kayak begini nih Pak, dosa besar Pak. Karena kewajiban suami memberikan nafkah, itu baru nafkah lahir loh, belum nafkah batin. Apa itu nafkah batin? Hah? Nafkah batin itu salah satunya, kok kita berpikir nafkah batin bersetubuh aja, bukan itu doang. Nafkah batin salah satunya apa? Ajarin agama. Kewajiban suami ngajarin agama. Salah satunya apa sih? Agama yang paling pokok, sholat. Sholat itu udah benar belum? Sebelum sholat cek dulu wudunya. Wudunya udah benar belum? Itu ajarin Pak. Jangan sampai nanti di akhirat istri kita dipanggil, diperiksa sholatnya. Gimana sih Bu? Berantakan banget sholatnya. Enggak pakai ilmu emang? Enggak ada yang ngajarin emang? Enggak ada ya Allah. Punya suami enggak punya? Emang enggak ngajarin? Enggak. Oh, dituntut Pak. Itu dia yang penting deh, sholat, wudu. Pernah enggak kita perhatiin istri kita? Pernah enggak kita perhatiin istri kita wudunya ini udah sesuai enggak dengan syariat? Udah sesuai enggak dengan kaidah-kaidah rukun wudu? Tuh, nafkah batin salah satunya Pak. Cek coba dia lagi wudu. Kalau wudunya udah benar, insya Allah sholatnya benar. Tapi kalau wudunya udah salah, udah batal, sholatnya juga ikut. Cek. Banyak yang terjadi saat basuh tangan. Basuh tangan nggak nyampe sini Pak. Kita lihatin kok basuh tangan sampai di sini doang. Sampai sini doang. Wajib sampai sini Pak. Mirfak dilebihin sunnah. Wajibnya sampai sini. Tangan. Bukannya begini, begini. Dari jari-jari ke sini, bukan ke sini. Perhatiin nggak pernah kita wudunya bini kita, anak-anak kita. Tanggung jawab berat loh kita nanti di hadapan Allah. Itu nafkah batin itu. Perhatiin dia. Kalau wudunya 4 aja yang wajib dah pokoknya. Rukun wudu kan yang wajib 4, betul nggak? Apa pertama? Niat. Terus wajah. Terus tangan sampai sih wajibnya sekali. Terus kepala, baru kaki sampai mirfak Pak, sampai mirfak sampai tumit. Perhatiin wudunya Pak. Harus sampai dari sampai kaki sampai ke sini Pak, bukan ke sini ke bawah begini. Itu baru wudu. Enggak balik. Hah?
Quran tuh dari sini ke mirfaq tuh, dari jangan kayak sini tadi tuh, dari jari-jari tangan ini ke sini, bukan dari sini ke sini. Itu udah menyalahi syariat kayak begitu, dari sini ke sini, bukan begini. Quran nyuruh jalan ke kiri, kita maunya kanan, berubah. Begitu juga kaki wudhu. Wudhunya udah beres, udah benar sholatnya, kasih tahu ini rukun. Di dalam sholat ada yang rukun, ada yang sunnah, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Jelasin. Itu tanggung jawab kita, kewajiban kita memberikan nafkah, ajarin agama. Salah satunya ajarin wudhu, sholat itu. Jangan sampai nanti kita di akhirat saat diperiksa istri kita, anak kita, wudhunya, sholatnya, salah nggak kita? Salah, Pak. Dituntut kita nanti di akhirat, insya Allah. Di dunia aja kita nggak memberikan nafkah lahir, kita nggak kasih belanja nih, bini kita nggak kasih belanja sehari, 2 hari, 3 hari, gimana? Kita nggak kasih belanja nih buat kebutuhan dia sehari-hari, buat makan kita juga, Pak, buat ngopi kita juga. Kita nggak ngasih dia sehari, 2 hari, 3 hari, gimana dia? Hah? Mukanya beda nggak? Beda mukanya, Pak. Mukanya lagi dikasih duit sama nggak dikasih duit, mukanya lihat. Muka bini kita nih punya duit sama nggak punya duit, mukanya potret, Pak. Potret pakai handphone, beda nggak? Beda, Pak. Tuh. Jadi boleh ambil sesuai dengan kebutuhannya, yang sesuai mencukupi. Dan akhirnya Abu Sufyan diingatkan oleh Rasulullah, dikasih tahu oleh Rasulullah, bahkan di dalam Quran maupun dalam hadis-hadis Rasul, tidak ada dalam diri seorang mukmin punya sifat bakhil atau pelit, hati-hati. Minimal kita nggak bisa sedekah dengan harta. Minimal nih, kita nggak bisa sedekah dengan harta, sedekah wajah, sedekah badan, wajah. Ini wajah kita sedekahin. Kita nggak bisa sedekah harta nih, infak. Sedekahin wajah kita. Kalau ketemu sama orang, senyum. Keluar dari masjid, senyum, Pak. Ini jangan kita keluar dari masjid, muka kita serem, asem. Ya, hablum minan nas jelek. Ada dasar kepada Nabi, ya Rasulullah, fulana sholatnya rajin, qiyamul lailnya, tahajudnya rajin ya Rasulullah. Wah, cakep ya Rasulullah. Tapi ame tetangga jahat ya Rasulullah. Sholatnya rajin, qiyamul lail rajin, tapi rajin juga ame tetangganya jahat. Salah satu apa? Mukanya nggak pernah disedekahin, mukanya apa? Cemberut aja. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar, dia di neraka. Rasul bilang, hiya finnar, dia di neraka. Hablum minan nasnya jelek. Ya Rasulullah, fulana ibadahnya yang wajib-wajib doang, biasa-biasa aja. Yang wajib aja, sholatnya yang wajib, puasanya yang wajib, zakatnya yang wajib. Tapi dia suka nolong sesangge, baik sama tetangga, mukanya senyum. Apa kata Rasul? Hiya fil jannah, di surga dia. Hablumillah, hablumillah. Jangan kayak Abu Sufyan nih, rajin Pak ibadahnya, tapi sama istrinya aja pelit. Tapi ada Pak orang sama keluarganya pelit, tapi sama orang lain royal, sama orang lain royal, tapi sama keluarga, wah kok sama teman-temannya kok, ayo, wah udah kayak bos, udah kayak bos royal, tapi sama keluarganya. Maka kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap keluarganya.
sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap keluarganya. Nah, kisah Abu Sufyan bersama istrinya ini pelajaran buat kita. Dan akhirnya apa ya? Itu ibu-ibu dengan dengar hadis ini dia senang, dia bahagia. Dia bacain ke suaminya. Dia punya kitab, ya, dia punya kitab tuh, Pak baca tuh hadisnya. Bacain, suaminya baca, lah iya ya, lah ini mah gue banget katanya. Gitu. Sadar ini. Suaminya orang kalau yang hatinya ikhlas tulus enak Pak, beneran gampang masuk. Ini yang hatinya tulus ikhlas, nggak sombong, nggak congkak, kebenaran masuk Pak. Tapi orang yang punya hatinya sombong, congkak, angkuh, beneran susah masuk Pak. Ini cahaya Allah, itu cahaya Allah, hidayah Allah masuk mental. Lihat Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, mental Pak, nggak bisa masuk kebenaran. Fir'aun mental kebenaran. Tapi lihat Sayyidina Umar bagaimana nggak garangnya, preman dia tetap bulat. Tapi dia punya hati tulus ikhlas, masuk hidayah kepada Allah. Hidayah Allah ke dalam hatinya gampang. Begitu juga kita Pak. Kita yang nggak ada kesifat sombong, congkak, angkuh, takabur dalam hati kita, itu kebenaran enak, masuk cahaya Allah, hidayah Allah, ketenangan Allah kasih. Tapi dalam hati kita yang sombong, congkak, angkuh, takabur, susah Pak. Dan orang model kayak begini hidupnya nggak ada ketenangan, yang ada keresahan, kegelisahan, kegundah gulana. Nah akhirnya Abu Sufyan dia rubah sikapnya. Yang tadinya jadi bakhil jadi dermawan, diperhatiin dari istrinya, dicukupin sehari-harinya, bahkan dilebihin. Ya. Bahkan dia mau minta apa ya dibeliin. Bang, pengen beli emas nih, berapa? Beliin Pak. Karena ada duitnya gitu. Keluarga dulu kita nafkahi. Bahkan di dalam Quran itu nafkah yang pertama kita nafkahi keluarga kita dulu. Udah cukup baru keluar. Kira-kira paham nggak nih? Jelas nggak? Yang kurang jelas silakan mau nanya. Salam. Gimana? Korupsi secara syariat. Ini kata-kata yang menyesatkan. Korupsi itu sebenarnya bahasa apa ya? Dikaburin. Sebenarnya kan ngambil duit nih, ya bukan namanya maling, garong, rampok. Cuman dialusin Pak, korupsi dialusin. Jadi bahasanya biar masyarakat rakyat ini kayaknya kayak biasa-biasa aja. Jadi antara korupsi dengan maling lebih serem mana bahasanya? Lihat maling ayam habis digebukin Pak, digebukin, ada yang dibakar. Ayam berapa sih nilainya? Tapi lihat ke koruptor. Dan koruptor sekarang lu gila-gilaan loh. Kalau dulu masih ratusan juta, sekarang enggak Pak, M. Bahkan bukan M lagi, T. Makin terus Pak. Lihat sampai sekarang belum lama bupati mana lagi tuh, OTT lagi terus begitu. Itu duit rakyat. Rakyat bayar pajak, ya enggak? Rakyat bayar pajak biar di negeri ini jalan roda pemerintahannya. Coba andai kata dia rakyat seluruh bangsa Indonesia, enggak, gue nggak mau bayar pajak, berhenti, nggak jelas pajak gue. Bagaimana itu negara? Dulu NU muktamar di mana dulu? Sempat mengeluarkan fatwa kalau pajak disalahgunakan, ini duit rakyat, maka warga NU nggak boleh bayar pajak. Waktu SBY itu. Kalau nggak jelas waktu kasus Gayus Tambunan, tau nggak? Betul ya? Waduh, ini perusahaan besar, pajaknya gede Pak. Tapi oleh oknum kejaksaan, oleh pajak pribadi, nggak usah bayar soal ke gue aja.
Mungkin lihat orang-orang pajak, wah hebat-hebat lah. Di dunia tapi di akhirat berat. Itu ngambil duit rakyat, pajak kita. Jangan salah nanti di akhirat sebelum diperiksa nih, dia udah muflis, udah bangkrut. Kenapa? Karena dia zalim ngambil harta orang. Berapa rakyat Indonesia nih? 250 juta. Nanti akan nuntut dia tuh. Karena duit rakyat diambil, diselewengkan, dia ambil nanti pahala dia tuh, pahala sholat dia, haji diambil tuh, satu datang ambil, punya dosa ditimpain ke dia, datang lagi terus sampai 250 juta rakyat Indonesia nanti. Taruhlah dia di dunia udah menjalankan hukum dunia, divonis sekian-sekian, tapi apa di akhirat nanti dia selesai? Kagak, Pak. Salah satu pintu tobat, salah satunya pintu tobat apa? Kalau kita ngambil harta orang lain, maka harta itu harus balikin, Pak. Atau kita minta dihalalkan. Kita minta dihalalkan dan kita minta dimaafkan. Nah sekarang para koruptor ini, rakyat udah maafin belum? Udah minta maaf belum ya rakyat ya? Enggak, Pak. Berat lu nanti, jangan main-main lu. Para koruptor, walaupun dia sekarang udah bebas nih pada ini. Terus kalau rakyat nggak maafin, dibawa nanti ke akhirat. Karena kita udah dipajokin terus ini itu terus kayak begitu, kita sampai berat, Pak. Sampai oli aja sekarang mahal tuh, dari 50.000 jadi 80.000. Iya. Enggak pelemer kita. Kok makin kesini di atas mah maksud enak-enakan nggak mereka? Enak-enakan mereka nggak kelaparan, Pak. Nggak susah cari kerja. Kita di bawah. Jadi kalau kata-kata korupsi sesuai dengan syariat itu kalimat kata yang udah menyesatkan. Itu mana ada korupsi yang sesuai dengan syariat? Maling. Itu bahasa-bahasa penyesatan yang kayak begitu ya. Gitu. Ya mudah-mudahan lah benar-benar keadilan ditegakkan. Kita minta keadilan. Ya, kita boleh protes nggak? Kritik boleh nggak? Boleh. Dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh kritik. Yang nggak boleh apa? Memberontak kita angkat senjata itu nggak boleh. Jangan kita. Misal ada yang ngajak, kita ngeberontak aja deh. Kita berontak, kita angkat senjata, nggak boleh itu. Haram hukumnya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kritik boleh, tapi nggak boleh ngeberontak dan boleh nggak angkat senjata. Itu pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, wah dia mah berontak. Apalagi di negeri nggak sesuai dengan syarat Islam, berontak, ganti. Wah itu Khawarij, Mu'tazilah, Syiah kayak begitu, berontak dia. Mungkin lihat di Timur Tengah terjadi terus pemberontakan gitu. Tapi Indonesia, alhamdulillah, demo tuh protes boleh, karena yang penting demonya damai, jangan anarkis. Kalau udah demonya bakar gini, udah nggak bener kayak begitu, salah udah itu, merusak namanya. Iya, apalagi nanti orang-orang pihak ketiga yang ngomongin jangan kita. Hati-hati pemimpin kita zolim pemimpin kita, ngis. Tetap kita nggak boleh ngeberontak. Udah kita serahin urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Pak Surono ya. Jadi jangan ada yang angkat senjata. Jadi kalau ada yang bilang asah polo, asah pisau, kita berontak, jangan. Ya kita nggak boleh. Gitu. Tapi kritik boleh kritik RT, RW, lurah, sampai presiden boleh dikritik untuk mengingatkan dia, biar dia sadar sebagai aparat penegak hukum, jalankan keadilan, jangan sewenang-wenang terhadap rakyat. Boleh nggak? Ya alhamdulillah Pak, dengar kita nasihatin trauma gini, RT, RW, lurah tuh kalau lagi acara-acara ya sadar ya, alhamdulillah. Sekarang siapa panutan kita yang kita lihat? Gubernur Jawa Barat Pak, tuh cakep. Dikritik oke, langsung dia ngasih solusi. Hah? Iya Pak Bambang kan jadi sering dengar ceramah, jadi layanin umat udah gitu. Ya, jelas ya. Ya, mudah-mudahan kita terus istiqomah ya di atas jalan yang lurus, di atas kebenaran.
kemudian juga kita sabar dalam ujian yang kita hadapin di dunia ini, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, berbagai macam masalah kita sikapi dengan sabar. Doa deh Rabbana afrik alaina sobron wasabit aqdamana fansuna alal qaumil kafirin. Insyaallah Allah kasih kita kesabaran. Ya, demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.